Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Lajuardi ingin membahas partai politik sebagai lembaga intermediari. Kemudian langsung saja kepada pembahasan. Di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian partai politik. Di mana secara umum pengertian partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki pandangan dan cita-cita yang sama mengenai suatu pemerintahan. Mereka berfungsi sebagai sarana warga untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dan memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan ada juga menurut para ahli, menurut Naumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Naumann juga, partai politik merupakan perantara yang besar hubungannya kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Dan yang kedua ada fungsi dan peran partai politik. Di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik juga berfungsi membincangkan dan memperluas rencana-rencana dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pada itu, partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai politik sebagai jembatan sangat penting. Karena itu, suatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan pihak lain. Dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam politik masyarakat yang lebih luas. Dan yang kedua ada partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat yang ia berbeda. Ia adalah bagian dari proses menentukan sikap politik seseorang. Dalam dimensi lain, sosialisasi politik sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang ketiga ada partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap kader-kader butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Dan yang terakhir, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Potensi konflik selalu ada di masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi,
persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Di sini peran partai politik diperlukan untuk mengatur dan mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersama dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Nah, dan yang ketiga ada saya bahas di sini yaitu fungsi dan peran partai politik di Indonesia, apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Di sini peran dan fungsi partai politik di Indonesia telah menjalankan beberapa peran dan fungsinya dengan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan dan permasalahan yang perlu diperbaiki. Berikut ada beberapa peran dan fungsi yang sudah dilakukan partai politik, yang sudah dilakukan dengan baik tentunya, dan masih ada yang perlu peningkatan untuk menjalankan itu semua. Sebagai contoh, di sini saya ambil yaitu Partai Golkar. Di sini Partai Golkar sudah menjalankan perannya sebagai sarana pendidikan politik, di mana Partai Golkar sudah menjalankan peran sebagai partai politik ini yang efektif dengan menggelar beberapa kegiatan pendidikan seperti pendidikan politik, seperti seminar, workshop, dan pelantikan. Partai Golkar juga sudah berperan sebagai sarana rekrutmen politik, di mana Partai Golkar telah merekrut kader-kader muda yang berbakat, memberikan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan politik mereka. Seperti yang terlihat jelas di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Bernam Meriah. Mereka menerbitkan caleg-caleg muda berbakat dan banyak juga menerbitkan caleg-caleg wanita berbakat. Dan tentunya pada pemilu kemarin sudah berhasil merebut kursi tentunya ya. Dan di sini Partai Golkar juga sudah menjalankan perannya sebagai sarana komunikasi politik, di mana Partai Golkar telah menjembatani berbagai pendapat masyarakat kepada pemerintah. Mereka juga menampung aspirasi warga untuk memperjuangkannya. Oke, sedikit kesimpulan dari saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa peran partai politik di Indonesia sudah menjalankan perannya dengan baik, walaupun masih harus ada perbaikan dari berbagai segi agar bisa lebih baik lagi. Sudah banyak partai politik menjalankan perannya dengan baik, seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu Partai Golkar. Sekian penjelasan dari saya tentang partai politik sebagai lembaga intermediari. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.